sih. Nggih, Ganggu waktunya di ini Mas. nggih. Ini untuk nanti Nggih. siap Untuk supervisi kawan, insya Allah besok Kamis. seperti Oh iya, insya Allah siap. perangkat-perangkatnya dan medium. Iya, siap. Nanti yang bebas bebas ya. Ya, enam Kelas 6. Mas enam atau Mas lima? Kelas 5. Lima. Ya. Jadi observasi pembelajaran pada besok akan disupervisi yaitu tujuan pembelajarannya apa? Untuk pembelajaran yang akan saya laksanakan, tujuan pembelajarannya diantaranya yaitu melalui kegiatan ini karena temanya ada sholat tarawih Pak. Jadi di sini saya ambil yang keutamaan sholat tarawih. Jadi dari sini anak-anak bisa mengetahui apa keutamaan dari sholat tarawih. Jadi setelah belajar materi ini, anak-anak bisa mengetahui mulai dari syarat, kemudian waktunya, jumlah sekolahnya, dan juga yang paling sesuai dengan subtemanya yaitu keutamaan sholat. Jadi untuk tema materinya keutamaan sholat tarawih. Gitu, karena ini sebentar lagi. Gitu. Puasa ya. Gitu. Baik Pak Tono, untuk tujuan pembelajarannya sudah disampaikan ya, untuk area pengembangan yang akan dicapai pada pembelajaran besok. Silakan Mas, sosial emosional itu. Ya, jadi ada sosial emosional, Oh iya. mungkin intelektual. Intelektual. Kalau yang intelektualnya ini mengenai mengapresiasikannya atau yang keterampilannya dan keterampilan. Untuk yang keterampilannya setelah sini di sholat tarawih itu kan syarat bukunya salah satunya membaca surat Al-Fatihah. Jadi nanti suatu anak-anak itu langsung satu persatu membaca surat Al-Fatihah dengan tarawih di makhraj cukup tajwid dengan maju, berarti anak-anak punya keberanian. Terus kemudian selain itu ada juga sebelum masuk pembelajaran saya juga ada yang namanya pretest tanya jawab. Setelah itu juga ada tanya jawab setelah penyampaian. Jadi anak-anak juga punya tanggung jawab yang berani memutuskan untuk bertanya atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari temannya. Area pengembangan yang sosial emosionalnya bertanggung jawab di keputusan pengambilan Keputusan. mungkin ada kesadaran diri dari Nah, untuk itu kesadaran diri juga ada karena kemauan anak untuk bertanya itu kan harus dari kesadarannya sendiri, lebih pas daripada harus dipaksakan untuk bertanya. untuk sosial emosionalnya ada yang lain ada keterampilan yang berrelasi. Berrelasi dengan teman aja Pak. Jadi nanti kan di pembelajaran saya itu ada yang namanya diskusi kelompok karena saya menggunakan istilahnya permainan. Jadi anak-anak nanti bersosialisasi dengan anak karena harus mencari pasangan. Jadi berkelompok pasangan satu pasang dua Antara dua anak siswa itu jadi menumbuhkan keterampilan berrelasi dan bersosialisasi. Terima kasih untuk area pengembangan menjadi yang akan dicapai insyaAllah pembelajaran pada waktu observasi besok. Terus strategi yang dapat siapkan untuk pembelajaran besok. Iya, untuk metode ini contoh metode pembelajaran saya menggunakan PBL proyek based learning. Artinya saya memberikan sebuah permasalahan ke anak
jodohkan kartu. Jadi kartu ini ada pertanyaan, ada jawaban. Jadi masing-masing anak nanti saya kasihkan satu kartu yang berisi entah itu jawaban atau pertanyaan. Kemudian anak-anak ini nanti mencari jawaban pertanyaan, sehingga bisa dikatakan kelas ini nanti aktif, aktif anaknya aktif, tidak pasif, tidak melulu kita yang harus memberikan materi ceramah. Metodenya jadi anak-anak juga aktif dengan cara mencari jodohnya, Mencari pasangan jodohnya. Mungkin strategi yang lain lah, strategi belajar diferensiasi. Untuk yang diferensiasinya itu ya ada yang konten dan proses. Itu saya jelas ada prosesnya, yaitu bisa yang pertama adalah seperti pengumpulan materi, ada poin, ada bukti yang sekiranya bisa menarik perhatian anak sehingga anak itu senang dalam proses pembelajaran, tidak jenuh monoton seakan-akan kelas itu dikuasai guru sendiri yang menyampaikan materi, kemudian anak hanya diam masuk. Jadi ini untuk menjadikan suasana yang Mungkin sesuai dengan kebutuhan anak-anak, ada yang senang dengan video, ada yang senang dengan teks, jadi lebih variatif. Terima kasih waktu yang sudah datang meluangkan kegiatan ini. Semoga untuk observasi besok bisa dengan lancar dan tanpa ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di ruangan ini dalam kondisi yang sehat. Alhamdulillah. Baik, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Seperti biasa, alhamdulillah. Silakan Mas Taufik. Siap, gerak, berdoa, mulai. Bismillah. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Nah, banyak yang hadir, maka saya tanya yang tidak hadir saja deh, biar lebih cepat ya. Kelas 5. Siapa yang tidak hadir? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya, kalau kemarin kita sudah menyanyi lagu Pada Negeri, kemudian Garuda Pancasila, dan hari ini kita akan menyanyikan lagu Sorak-sorak Bergembira. Silakan bisa duduk kembali. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Karena yang pertama, supaya kita sebagai generasi penerus tumbuh jiwa patriotisme, nasionalisme, ya, punya rasa kebanggaan terhadap lagu-lagu nasional Indonesia. Nah, ini perlu kita tanamkan kepada anak-anak supaya apa? Tidak lupa terhadap perjuangan para pahlawan Indonesia yang telah gugur. Jadi kalau kita kemarin sudah belajar mengenai tata cara melaksanakan sholat tarawih. Ada dua ya. Sholat tarawih 8 rakaat dan sholat tarawih 20 rakaat. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini sesuai dengan subtema utama sholat tarawih, yaitu yang pertama, mari kita baca bersama-sama. Dapat membaca ayat ketiga dalam Al-Fatihah dengan takbir. 2, dengan satu. Keutamaan sholat tarawih. Yang pertama apa? Iya, diampuni dosa-dosanya di masa lalu.
Subhanahu wa taala semata. Itu ya. Karena kita sholat tarawih maka akan mendapatkan berpahala seperti salat semalam penuh. Rasulullah bersabda, sesungguhnya siapa saja yang sholat bersama imam hingga selesai maka ditulis baginya pahala melaksanakan sholat semalam penuh. Apabila sholatnya bersama imam, artinya apa ini? Kalau bersama imam berjamaah. Siapa yang kira-kira pengen dapat malam Lailatul Qadar? Angkat tangan. Mantap. Saya juga. Jadi inilah materi kita pada pagi hari ini, yaitu keutamaan sholat tarawih. Sampai sini, apakah ada yang mau ditanyakan? Saya Pak. Ya, Mbak Lolita, mau tanya apa? Pak, kalau sholat tarawih sendirian bagaimana? Ya, Mbak Lolita bertanya ya. Silakan yang lain bisa didengarkan atau mungkin nanti bisa menjawab juga. Bagaimana kalau kita sholat tarawihnya tidak berjamaah alias sendirian? Ada yang sebelum menjawab? Ya, Pak Husna. Boleh saja. Ya. Pak Tono punya kartu yang berisinya jawaban dan soal dan jawaban. Nah, caranya nanti kalian ambil satu persatu, kemudian dilihat isinya. Setelah tahu isinya, kira-kira ini apa, kemudian langsung mencari pasangannya masing-masing. Paham kan ini ya? Siap ya? Sudah dapat pasangannya masing-masing? Yakin dengan pasanganmu? Baik, kalau sudah yakin, siapa dulu yang mau maju? Aku Seth. Ayo dari sini dulu. Ya. Aku jumlah ayat dalam surah Al-Fatihah. 7 ayat. Betul nggak jumlah surat Al-Fatihah ya? Oh, tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Tepuk semangat. Jadi anak-anak, nanti kamu di masyarakat di mana masing-masing punya dasar sendiri. Tepuk tangan dulu. Kedua, surat Al-Fatihah ya. Kita akan mengerjakan soal yaitu LKPD. Silakan siapa kasusnya? Itu ada nama kelas GC. Baik, sudah selesai semuanya? Kalau sudah, silakan dikumpulkan. Jadi kenapa? Keutamaan sholat tarawih. Apa yang mau yang pertama? Iya, terus apa lagi? Memperberat kali satu. Terus apa lagi? Apa lagi? Selanjutnya, akan koreksi ya pada anak-anak, Mas Taufik, Mas Ihsan. Kalau Bapak Ibu sudah menjelaskan atau teman-temannya yang di depan sedang presentasi atau melaksanakan tugasnya, mereka yang di depan itu perlu yang namanya keberanian. Selanjutnya, untuk materi yang selanjutnya silahkan dipersiapkan di rumah, dibaca-baca bukunya, ya, yaitu mengenai materi tadarus Al-Qur'an. Tolong jaga diri, jaga kesehatan, tetap ini. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Tono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Tono. Ini beberapa hari saya lihat Pak Tono kok wajahnya sedikit kebingungan. Mengapa Pak? Iya Pak Tony, memang akhir-akhir ini ya, mulai minggu kemarin dalam pikiran saya dan hati saya bahkan ada beberapa hal yang memang menjadi sesuatu yang mengganjal, terutama di kelas 5 itu. Jadi di kelas 5 itu ada satu anak yang memang dalam kemampuan membacanya sangat kurang sekali. Mengapa seperti itu? Yang menjadi yang mengganjal dalam pikiran saya itu adalah saya ini kelas 5 kemampuan membacanya masih kurang. Padahal ini sudah kelas atas. Jadi disitulah yang menjadi istilahnya yang mengganjal dalam pikiran saya. Selama ini Pak Tono seminggu ini bingung, berarti Pak Tono pada pembelajaran yang minggu kemarin ada satu anak yang membacanya masih kurang sehingga mengikuti pembelajaran tidak bisa. Betul, ya. Jadi Dan sudah di kelas 5. iya, padahal sudah dikasih. Memang dampak 2 tahun kemarin, Pak, COVID itu, ya, jadi memang sangat dampaknya luar biasa. Mungkin walaupun 2 tahun kemarin itu bisa dilaksanakan online, tapi kan nggak bisa intens kan gitu. Mungkin kita memberikan tugas anak mengumpulkan itu kan online, tapi untuk kemampuan membaca kalau online kan itu juga kurang diawasi secara intens. Dari yang sudah disampaikan Pak Tono pada kesempatan ini, mungkin tujuannya Pak Tono apa Pak? Tujuan saya sih ya bagaimana sih anak ini bisa meningkatkan kemampuannya dalam hal belajar, supaya anak ini ya terutama yang satu anak ini bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik, artinya bisa memahami soal lagi kalau kita beri soal dia bisa memahami. Karena sudah di kelas 5 dan yang paling utama memang dari membaca. Karena informasi semuanya kan di Betul. keterampilan membaca. Memang modal utama dalam belajar itu adalah membaca, salah satunya. Jadi kalau bisa membaca kan insya Allah untuk mempelajari pelajaran apapun kan, itu insya Allah bisa. Dari Pak Tono selama memberikan pembelajaran pada salah satu anak tersebut yang bilang, hambatan apa Pak yang anak itu kok kurang bisa lancar dalam membaca? Untuk hambatan, mungkin salah satunya kalau di kelas itu kan kita pegangnya nggak satu anak gitu. Jadi beberapa anak, banyak anak lah. Jadi mungkin waktunya yang kurang, dan juga kalau kita di sekolahan seperti itu, kemudian yang selanjutnya mungkin dari kesadaran anaknya untuk mau atau ingin bisa membaca itu agak kurang. Itu mungkin salah satu faktor Anaknya kurang sadar, malas dalam malas. membaca. Iya betul. Jadinya teman yang lain sudah lancar, Sudah lancar, ya. Mungkin dia kurang adanya keinginan, kemudian tanggung jawab terhadap dirinya sendiri untuk bisa itu sangat kurang. Untuk hambatan lain kan ada. Untuk hambatan lain mungkin ya itu rendahnya keinginan anak untuk bisa mengikuti yang lain. Istilahnya secara fisik, kalau kita dilihat fisiknya sih normal-normal saja. Mungkin dari pikirnya itulah yang mempengaruhi Kesadaran, kemauan anak. Iya, itu sering latihan. Dari masalah tersebut,
solusi yang Pak Tono lakukan, rencana Pak Tono dalam meningkatkan keterampilan? Setelah saya mengetahui kondisi anak yang seperti itu, Pak. Karena tadi kan salah satunya memang waktu di sekolah sangat kurang. Soalnya kita tidak fokus pada satu anak, karena kita juga harus melayani anak yang lain. Jadi rencana saya untuk meningkatkan kemampuan membaca anak itu salah satunya dengan cara mengalokasikan waktu atau menambahkan waktu tersendiri. Artinya mungkin setelah waktu pembelajaran di sekolah selesai itu kita beri alokasi waktu sendiri untuk anak itu supaya bisa belajar membaca, mendampingi. Jadi ada tambahan waktu khusus untuk anak tersebut supaya ada tambahan untuk latihan membaca, dan tentunya juga memberikan motivasi supaya ada rasa semangat anak itu untuk bisa. Rencana aksi itu sudah pernah dijalankan? Untuk ini khususnya yang kemarin yang kemarin belum, Pak. Ini insya Allah setelah kemarin tahu, jadi insya Allah mulai minggu depan. Setelah ini kan PPS dan juga semester. Kita rencanakan untuk sekolah. Jadi solusi rencana Pak Tono untuk meningkatkan keterampilan tadi yang pertama memberikan tambahan jelas untuk anak tersebut di luar jam pelajaran untuk tambah membaca. Solusi yang lain, Pak? Solusi yang lain ya tetap kalau kita di guru kan waktunya hanya di sekolah, mungkin nanti kita juga bisa komunikasi orang tua di rumah, karena memang waktu yang lebih banyak kan waktu itu. Jadi harus ada yang namanya kerjasama guru dan wali peserta. Memang harus ada kerjasama. Kalau enggak seperti itu cukup di sekolah saja, mungkin nanti anak di rumah waktunya habis untuk bermain. Sedangkan orang tua tidak mau tahu, pokoknya anak saya sekolahkan harus bisa membaca. Sedangkan orang tua juga tahu kondisi anaknya sebenarnya. Tapi berarti yang pertama latihan dengan menambah tambahan waktu, yang kedua dengan berkomunikasi dengan orang tua, untuk juga membantu mengajar anak membaca di rumah. Dalam diri anaknya, Pak, alternatif yang lainnya. Jelas kalau diri anak itu memang modal yang awal utama itu memang dari anak sendiri, dari kemauan, kesadaran dan tanggung jawab dirinya. Tentu untuk menumbuhkan hal-hal tersebut kita harus memberikan motivasi. Jadi artinya gini, sebagai contoh teman musik A sudah bisa, masa kamu nggak bisa? Kemudian setelah nanti kamu kelas 5, kemudian naik kelas 6, masa tidak ada peningkatan? Intinya kita memberikan motivasi, cuma supaya ada tumbuh rasa ingin bisa dan tanggung jawab terhadap diri sendiri untuk lebih baik. Masuk sudah kelas 5 masih belum belajar dalam membaca, kan malu sama adik-adik kelas. Ini yang paling penting. Jadi memunculkan motivasi internal dari anak sendiri. Jadi anak dimanapun mungkin bisa belajar latihan membaca. Tidak hanya di sekolah, diawasi oleh guru, diawasi orang tua. Terutama kalau biasanya saya itu Pak instruksikan untuk membaca apapun bacaan atau tulisan yang ada di sekitarnya. Sebagai contoh kan ada tulisan papan nama SDN 290 atau SD 190 atau tulisan-tulisan yang lain seperti papan petunjuk kota, jalan dan lain sebagainya. Itu salah satu untuk melatih anak supaya senang. Nah, dari situ insya Allah nanti sedikit demi sedikit bisa meningkat. Ini jadi rencananya Pak Tono ada 3 untuk komitmennya, Pak. Komitmen
untuk komitmen saya, karena ini juga menjadi istilahnya tanggung jawab orang guru, terutama saya sendiri. Insya Allah untuk target saya, memang anak ini harus bisa lulus dari minimal dari SD ini. Memang ini anak ini harus bisa. Insya Allah akan saya mulai setelah tes, kemudian itu kan sudah semester, mulai minggu depan. Nah, jadi dengan adanya tambahan waktu, insya Allah anak bisa lebih intens dalam belajar membaca. Kemudian ini juga harus memang kita dampingi terus. Istilahnya kita berikan waktu ekstra, pengawalan, pendampingan sampai sejauh mana dia nanti berkembang dan menguasai. Mungkin dalam rencana dan komitmen itu kira-kira dukungan dari siapa saja yang Pak Tono butuhkan? Jelas ini tidak bisa nih hanya satu orang atau saya sendiri ya. Tentunya yang pertama harus dari kepala sekolah Pak Tono sendiri, kemudian teman-teman yang lain, karena kan kalau saya kan makro Pak, artinya tidak setiap hari saya bisa bertemu dengan si anak dan seperti itu. Lebih-lebih adalah guru kelas. Nah, di sini guru kelas lah yang memang yang harus bisa mendukung apa yang saya programkan. Kemudian selain itu juga tadi di awal sudah sampaikan, wali peserta didik adalah salah satu yang bisa membantu dalam hal ini di luar sekolah. Karena jam yang lebih banyak, waktu yang lebih banyak ada di rumah. Dari wawancara tadi, mulai dari awal sampai ini, mungkin apa Pak Tono yang bisa Pak Tono ambil kesimpulan? Ya. Dari awal memang dengan adanya anak yang kurang dalam membaca, untuk kita sebagai guru harus punya perhatian khusus, mungkin bagaimana cara kita meningkatkan pengetahuan anak dalam kemampuan membaca. Jadi kita harus programkan khusus, merencanakan apa yang bisa menjadi faktor pendukungnya, apa yang membuat dia bisa tertarik untuk membaca, mungkin teknik-teknik kita, cara-cara kita, motivasi kita untuk bisa menjadikan anak ini memang punya kesadaran diri, bertanggung jawab sendiri untuk lebih baik lagi dalam hal kemampuan membaca. Dan juga hal tersebut perlu adanya dukungan dari kepala sekolah, guru kelas, peserta didik dan sebagainya. Insya Allah dengan seperti itu anak juga merasa diperhatikan. Secara seperti itu, insya Allah dia akan memiliki, istilahnya meningkat dalam kemampuan membaca. Soalnya ini miris, mungkin tidak terjadi di sini saja. Ya, karena sudah kelas tinggi. Itu menjadi syarat. Alhamdulillah Pak Tono, tadi rencana Pak Tono, komitmen Pak Tono sangat luar biasa. Semoga dengan komitmen dan rencana tersebut, anak tersebut bisa berhasil, bisa lancar dalam membacanya. Dan sekali lagi mohon maaf Pak Tono, tadi saya ganggu waktunya, dengan sedang konsentrasi dengan sedang merasa mungkin ini perasaannya Pak Tono dengan diskusi dengan rekan-rekan saya, bagaimana Pak? Setelah diskusi Pak, memang kalau perasaan tidak diungkapkan itu rasanya ada yang ganjal. Tapi setelah kita ucapkan, kita utarakan, rasanya di sini sudah plong kan gitu. Artinya setelah sekian hampir 1 minggu Pak. Jadi memang miris sekali ini dari catatan kita, terutama di SD sudah nomor 2 ini, dan secara umum mungkin di dunia pendidikan di Indonesia. Karena membaca ini adalah modal utama kita dalam belajar, apapun itu. Ya, sekali lagi Pak, saya doakan semoga rencana dan komitmen yang sudah Pak Tono buat bisa berhasil untuk anak tersebut. Dan sekali lagi mohon maaf dan terima kasih Pak Tono. Ya, saya mohon pamit melanjutkan aktivitas yang lain. Oke, saya juga terima kasih Pak.